Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat datang bersama Pak Guru Sigit. Pada kali ini kita akan mempelajari yaitu bab pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan. Pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya halal dengan diiringi kewajiban dan hak bagi keduanya. Dengan demikian, tujuan pernikahan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan. Untuk mewujudkannya, baik suami maupun istri harus saling melengkapi dan berusaha untuk memberikan rasa tentram terhadap satu sama lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama ada khitbah atau meminang. Khitbah atau meminang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah merasa yakin dan memutuskan untuk menikahi seorang perempuan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang wali saat ada laki-laki mengutarakan maksudnya untuk meminang perempuan yang telah di bawah perwaliannya atau anaknya bisa. Satu, yaitu harus memilih suami yang benar-benar saleh dan bertakwa. Yang kedua, meminta pendapat anak perempuan di bawah perwaliannya. Yang kedua, ada masa pranikah. Yang pertama tadi meminang, yang kedua terus masa pranikah. Masa pranikah artinya masa sebelum berlangsungnya pernikahan. Pada masa tersebut ada batasan-batasan yang harus diperhatikan berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama yaitu tidak mengajukan pinangan kepada seorang perempuan yang sudah dipinang laki-laki lain hingga jelas statusnya. Dua, laki-laki dan perempuan calon pasangan dilarang untuk berhalwat atau berada di tempat yang sepi-sepi. Hal-hal yang perlu diperhatikan menuju pernikahan. Satu, kesiapan fisik dan mental. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), batas usia pernikahan yang ideal adalah umur 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena usia 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25-30 tahun bagi laki-laki adalah usia yang ideal. Karena pada rentang usia tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sudah matang secara biologis
dan psikologis sehingga dapat membangun ikatan pernikahan. 4. Memilih pasangan. Ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan sesuai ajaran Rasulullah SAW dalam memilih pasangan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah 1. Memilih pasangan yang satu agama. Yang kedua, menghindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Ketiga, yaitu menjaga kesucian diri dalam pergaulan. Yang terakhir adalah melakukan sholat istikharah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 5, yaitu ada wajib, sunnah, jaiz, makruh, dan haram. Hukum pernikahan dikatakan wajib ialah yaitu harus memenuhi syarat untuk menikah dan khawatir zina. Yang kedua adalah sunnah. Definisinya adalah sunnah. Nikah dikatakan sunnah apabila telah memenuhi syarat untuk menikah, namun tidak khawatir berbuat zina, maka hukumnya adalah sunnah. Yang ketiga, hukum nikah adalah jaiz. Jaiz adalah telah memenuhi syarat untuk pernikahan, namun ia tidak khawatir berbuat zina. Itu dinamakan hukum nikah, hukumnya jaiz. Yang keempat adalah makruh. Makruh di sini definisinya yaitu belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Berarti kalau seseorang belum mampu untuk memberikan nafkah, sandang, pangan, dan papan, maka hukum nikah adalah makruh. Yang terakhir, hukum nikah adalah haram. Di sini yaitu memiliki tujuan yang buruk untuk dirinya maupun pasangannya, maka hukum nikah adalah haram. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu menikah merupakan kehidupan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Yang kedua, menikah merupakan cara untuk dapat melanjutkan keturunan yang sah dengan halal. Yang ketiga, menikah dapat menjaga manusia dari perbuatan maksiat. Menikah merupakan jalan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tujuan pernikahan yang terakhir adalah menikah merupakan cara yang sah dan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis. Rukun pernikahan. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan. Di antaranya yaitu ada calon suami. Yang kedua ada calon istri. Rukun yang ketiga adalah adanya wali mempelai perempuan. Keempat adalah ada 2 orang saksi. Dan yang terakhir adalah adanya akad atau shihad atau bisa disebut dengan ijab qabul. Ada orang yang tidak boleh dinikahi terbagi menjadi kelompok, yakni karena keturunan, karena pernikahan, karena persusuan, dan dijima. Yang selanjutnya talak atau perceraian. Pengertian talak. Talak merupakan istilah untuk menyebut perceraian dalam Islam. Talak artinya
memutuskan hubungan pernikahan. Selanjutnya yaitu hukum talak. Hukum talak yang pertama wajib jika terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak lagi bisa didamaikan atau disatukan, dan pandangan hakim juga menilai perlu perceraian. Yang kedua adalah sunnah jika suami tidak lagi bisa melaksanakan tanggung jawabnya atau istri tidak bisa memelihara kehormatan dan kesucian dirinya, maka talak hukumnya sunnah. Yang selanjutnya haram. Saat istri dalam keadaan haid atau pada saat suci dan telah dicampuri saat itu, maka talak hukumnya haram. Yang keempat adalah makruh. Jika tidak ada alasan, ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk talak. Yang pertama yaitu talak roji. Talak roji ini adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dan memungkinkan kembali kepada sang istri tanpa melalui pernikahan ulang, asalkan masih dalam masa iddah. Yang kedua yaitu talak bain. Talak bain terbagi menjadi talak bain sughra dan talak bain kubro. Jika seorang suami menjatuhkan talak bain, ia tidak bisa kembali rujuk dengan mantan istrinya tanpa melaksanakan akad nikah yang baru. Adapun talak bain kubro merupakan talak ketiga. Selanjutnya yaitu ada batasan tertentu bagi seorang suami dalam menjatuhkan talak yang memungkinkan untuk langsung kembali rujuk dengan mantan istrinya, yaitu sebanyak 2 kali talak roji setelah talak ketiga dijatuhkan, dan syarat tertentu harus dipenuhi agar keduanya dapat rujuk kembali. Selanjutnya yaitu cara menjatuhkan talak. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata jelas. Contoh, saya talak kamu, saya cerai kamu. Itu adalah dengan menggunakan kata-kata yang jelas. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata samar atau sindiran atau juga kinayah. Contoh, saya kembalikan engkau ke orang tuamu. Itu adalah contoh talak. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya talak. Yang pertama yaitu li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat. Yang kedua adalah zihar, terjadi saat seorang suami menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. Yang ketiga adalah ilah. Hal ini dapat terjadi karena seorang suami sumpah mengharamkan istrinya bercampur dengannya atau menjauhkan diri dari istrinya. Yang terakhir yaitu taklek talak, yaitu seorang suami yang melanggar janji yang dinyatakan pada waktu akad nikah. Yang selanjutnya yaitu khulu. Khulu adalah talak atau perceraian yang diminta oleh istri kepada suaminya karena faktor tertentu dengan memberikan tebusan kepada suaminya. Yang selanjutnya adalah fasah. Fasah adalah talak yang diputuskan oleh hakim berdasarkan aduan sang istri
Beberapa alasan dilakukan talak jenis ini yaitu: 1. Terdapat aib atau cacat pada salah satu pihak. Yang kedua, ketidakmampuan suami memberikan nafkah. Ketiga, mengkhianati atau penipuan dilakukan pihak suami. Yang terakhir, suami dan istri memiliki hubungan mahram. Selanjutnya yaitu iddah. Iddah itu apa? Pengertian dari iddah adalah ketentuan bagi perempuan yang telah ditalak atau diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun suaminya meninggal. Maka terdapat masa atau waktu untuk menunggu sesuai dengan ketentuan syarat. Macam-macam iddah. Yang pertama yaitu bagi perempuan yang ditinggal suaminya. Yang kedua, bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya. Yang ketiga, bagi perempuan yang tidak haid selama 3 bulan. Kewajiban suami dalam masa iddah. Bagi istri, masa yang ditalak rojih suami memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberikan tempat kediaman jika istri tidak mengandung. Bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus, suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya yaitu rujuk. Rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang telah diceraikan atau ditalak, yaitu talak 1 atau talak kedua. Hukum rujuk. Yang pertama, mubah atau boleh. Hukum asal atau hukum rujuk. Sunnah, jika dilakukan dengan tujuan hubungan lebih baik, hubungan akan terjadi lebih baik lagi. Makruh, jika perceraian membuat hidup keduanya lebih baik. Haram, jika penyebab salah satu tersakiti. Jadi kalau salah satu tersakiti, maka rujuk hukumnya adalah haram. Rukun rujuk. Rukun itu tadi adalah sesuatu yang harus ada dalam rujuk. Rukun di sini adalah 1 istri. Istri sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam talak rojih dan masih dalam masa iddah. Suami baligh, berakal, dan berkemauan sendiri tanpa ada suatu paksaan. Yang ketiga, ada saksi. Yang keempat adalah ada sigot atau ucapan yang dapat dimengerti atau disampaikan. Yang selanjutnya yaitu hadonah. Hadonah adalah mengasuh atau menjaga anak kecil yang belum dapat mengurus diri sendiri saat terjadi perceraian antara suami dan istri yang mempunyai anak yang masih kecil dan belum baligh. Persoalan hadonah biasanya muncul. Kondisi ini membuat istri lebih berhak mengurus anak tersebut hingga si anak dapat mengurus dirinya sendiri. Syarat-syarat menjadi hadonah yaitu berakhlak, berakal sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, mampu memelihara kehormatan diri, dapat dipercaya, dan yang terakhir yaitu tidak bersama anak yang